Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Boleh angkat tangannya, dilambaikan Shalom. Saya percaya ada sukacita yang baru bagi kita semua malam hari ini, amin. Kita siapkan hati kita, jiwa kita. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama dan percaya hadirat Allah ada di tempat ini, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sampai detik ini kami merasakan bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Dan dalam malam hari ini Tuhan, kami mau datang membawa hidup kami. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Biar hadirat-Mu yang dicurahkan Tuhan malam hari ini mengalir memenuhi setiap kami. Dan kami boleh merasakan Tuhan pelukan kasih-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Dan kami percaya ada kemenangan Tuhan terjadi di sini. Ada pemulihan terjadi di sini. Bahkan ada kesembuhan terjadi di sini. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kuasa-Mu memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita mendatangkan kepada Tuhan. Bersama
bersukacita sebab Tuhan kita dahsyat. Amin. Haleluya. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita percaya Tuhan Allah yang dahsyat itu hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu mari kita mau memuji Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Hanya bagi Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Kau berpindah melebihi kekuatan.
Tidak ada yang mustahil. Amin. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap hidup kita, orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan malam hari. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih
Ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh ya Bapa, Engkau Allah yang maha besar, dan Engkau adalah Allah yang senantiasa memegang kami, Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Masalah demi masalah bisa datang Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Kami membutuhkan Engkau Tuhan di dalam setiap saat kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau saat ini ya Bapa kami bersujud di hadapan Allah, mari ya Tuhan, kiranya kuasa Allah yang maha tinggi itu turun ke atas kami. Hadirat Allah ada di tempat ini. Jamah kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Jamah kami Tuhan dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Setiap kami Tuhan, jangan ada seorang pun yang Tuhan lalui. Jamah kami Tuhan, Rema-Mu yang hidup saat ini Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, dan kami pulang boleh dengan sesuatu yang baru. Kami boleh memiliki pemikiran baru, boleh memiliki kekuatan yang baru, karena Allah menyertai kami. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami. Bapa, saat ini kami lapar dan haus akan Engkau. Mari Tuhan berbicara. Mari ya Bapa berbicara di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami ucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Indah sekali bahwa pada cuaca yang begitu dingin di luar ya saudara, bahkan hujan rintik-rintik tadi ya turun. Tetapi Allah melihat kesetiaan saudara, bahwa saudara boleh hadir pada saat ini, itu adalah anugerah, dan Tuhan tidak akan menyia-nyiakan itu. Tuhan akan berbicara pada kita sekalian ya. Mari, tadi lagunya bagus sekali ya, dikatakan walau masalah itu tidak lewat, tetap masih ada gitu ya. Cocok sekali dengan apa yang saya bawakan pada hari ini ya, yaitu topiknya tentang masalah. Nah, saudara, saya yakin setiap kita kecil sampai dewasa sampai tua lansia semuanya pernah mengalami masalah. Ada yang gak pernah mengalami masalah? Saya rasa tidak ada ya. Besar kecil pasti pernah mengalami. Nah, pada saat masalah itu terjadi, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita ya. Saudara, saat ini saya bawakan topiknya ketika masalah itu datang ya saudara. Itu adalah saat bagi kita untuk introspeksi diri. Kita belajar merenungkan diri. Why? Kenapa masalah itu bisa terjadi ya. Saudara, silakan next slide please. Saudara, ketika kita mengalami masalah, sebenarnya saudara, itu ada dua sisi ya saudara yang berlawanan. Bisa terjadi hal-hal positif, juga bisa terjadi hal-hal negatif jika seseorang mengalami masalah. Nah, masalahnya saudara, apa yang saudara kerjakan pada saat saudara mengalami masalah? Yang positif atau negatif yang muncul di dalam diri kita ya. Ini aneh-aneh, mana ada masalah kok positif ya saudara. Saudara, buat saya pribadi, masalah itu mendatangkan hal yang positif, sangat positif dalam diri saya. Tapi pada malam hari ini saya belum membahas yang itu. Sorry saudara, ini terus terang adalah serial ya, 2. Yang pertama saya akan membahas dahulu yang negatif ya saudara. Hal-hal negatif apa biasanya yang muncul di dalam diri kita pada saat kita mengalami masalah. Next time kalau saya membawakan lagi, saya akan membahas mengenai hal-hal positif apa yang bisa terjadi melalui masalah. Nah, pada saat masalah itu terjadi, kebanyakan orang itu menangis, sedih, terpuruk, kecewa, putus asa, mundur, bahkan mundur dalam pelayanan, mundur dalam Tuhan ya saudara. Kebanyakan atau umumnya orang mengalami hal seperti itu ya.
saya pribadi saya katakan positif ya saudara. Nanti saya besok akan berikan dalam serial yang kedua positif apa ya saudara. Yang kedua nanti besok adalah masalah itu merupakan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik dan berhasil. Tapi itu next ya. Sekarang kita belajar dulu mengenai ketika masalah datang, apa yang harus kita lakukan. Hal pertama, kita harus membedah diri kita di hadapan Allah. Merenungkan, introspeksi diri, apa sebenarnya yang terjadi. Nah, ketika kita introspeksi diri itu, saudara, itu seperti kita melihat diri kita di muka cermin. Ya, ayatnya banyak saudara. Saya ambil dari yang Amsal 27 ayat yang ke-19. Ya, di sana dikatakan seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, jadi saudara, hati manusia itu mencerminkan apa yang ada di dalam diri manusia sebenarnya. Nah, coba saya yakin saudara satu hari mungkin paling tidak satu kali melihat cermin ya saudara. Apalagi kalau mau pergi ya, pasti lihat cermin ya. Aku sudah tampan apa belum? Aku udah cantik atau belum? Ya, make upku sudah beres atau belum? Rambutku sudah beres atau belum? Seperti itu. Ya. Nah, saudara, pada saat kita melihat diri kita di dalam cermin kehidupan itu, apa yang kita lihat di dalam diri kita? Untuk belajar mengintrospeksi diri saudara, perlu satu aspek yang sangat penting, yaitu kejujuran. Saudara, kita perlu jujur untuk melihat seperti apa kita. Cermin itu tidak bisa berbohong saudara. Kalau mata kita sipit, ya itu yang ada ya sipit saudara. Ya, seperti mata saya yang sipit luar biasa. Saya baru menyadari ya saudara, ketika ada foto, wow, ternyata mata saya sipitnya luar biasa. Dan saya harus mengakui itu saudara, karena tidak bisa saya bilang enggak, saya enggak sipit. Dan ternyata cermin mengatakan begitu saudara. Kita perlu kejujuran untuk bisa mengerti siapa diri kita sesungguhnya. Ya, dan setelah kita jujur pada diri sendiri, oh iya ya, mataku kok juling, oh kok hidungku pesek, atau hidungku mancung dan sebagainya. Saudara, setelah kita dengan jujur berani mengakui itu saudara, maka kita saudara harus berani menghadapi fakta itu. Setelah kita tahu kita ada yang tidak beres di dalam diri kita, maka kita harus berani menghadapi fakta itu. Apakah itu baik ataupun itu buruk, saudara? Ya. Nah, seperti ketika kita melihat ya saudara diri kita merenung sejenak. Kenapa ya orang-orang kok tidak suka pada saya? Wah, kenapa? Saudara perlu kejujuran berkata, kenapa orang-orang menjauhi saya ya? Apakah karena saya biasa berbicara yang kasar? Apakah karena saya suka cemberut? Apakah karena saya suka mengeluh? Ya, saya punya teman ya saudara ya, yang kalau berangkat ke kampus atau pulang ke kampus itu sering nunut saya. Begitu masuk ke dalam mobil, sampai keluar mobil dan itu kira-kira setengah jam, isinya cuma komplain, mengeluh akan hidup ini, mengeluh akan keluarganya, mengeluh akan suaminya, anak-anaknya, kenakalannya, susahnya hidup. Setiap ketemu orang, hanya itu yang diungkapkannya. Ya, nah saudara, itu kita perlu tahu, kita perlu mawas diri, kita perlu memeriksa diri kita sendiri. Ya, nah pada saat kita memeriksa saudara dan melihat apa diri kita sesungguhnya, seperti apa kita, maka kita akan lihat saudara, ya, setelah kita menyadari, ya banyak orang gak suka pada saya, banyak orang menghindari saya, banyak orang yang cemberut, banyak orang yang tidak bisa bergaul dengan baik, ya saudara. Maka berikutnya saudara, hal pertama
yang kita perlu lakukan adalah itu merupakan sebuah titik balik bagi saudara. Ya, titik balik untuk berubah. Setelah saudara menyadari diri saudara yang sesungguhnya, maka ada suatu perkara yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah hal-hal yang lama itu harus berubah menjadi yang baru. Ya, kita ambil dari 2 Korintus 5 ayat 17, sayang ya, nggak bisa ditayangkan. Pastinya saya ingin ditayangkan ya, saya baca aja ya. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini firman Allah ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, pertanyaan saya adalah, berapa lama saudara sudah mengikut Tuhan? 2 hari? 2 minggu? 2 bulan? 2 tahun? Atau bahkan 20 tahun saudara? Hal-hal lama apa yang masih mengeram di dalam diri saudara dan belum berubah menjadi baru? Apakah saudara dulu yang pemalu, sekarang masih pemalu? Yang dulu penakut, sekarang masih penakut? Yang dulu suka berkata-kata kasar atau kotor, sekarang juga masih demikian? Yang dulu suka cemburu dan iri hati pada orang lain, itu juga masih demikian? Ya, saudara, Allah menginginkan kalau Kristus ada di dalam saudara, maka saudara tidak bisa sama lagi. Saudara, kalau lihat saya di tempat ini, berpikir bahwa saya ini biasa ngomong, suka ngomong cerita ya. Padahal saudara, saya adalah orang yang sangat pendiam saudara dulunya sebelum kenal Tuhan ya. Begitu diamnya saudara, kalau tidak diajak orang omong, ya saya lihat saya tidak ngomong, sanggup saya. Sanggup saudara ya, sehari tidak ngomong itu nggak apa-apa ya. Sampai suster yang mengajar saya waktu SD ya, siapa yang paling diam boleh pulang duluan. Dan saya diamnya seperti itu seharian, nggak ngomong, sehingga terus pulang nomor 1. Dan itu selama 1 tahun penuh, nggak ada yang bisa ngalahin ya. Selalu pulang nomor 1 ya. Tetapi apakah dengan diam itu saya berarti baik? Belum tentu saudara ya. Diam itu belum tentu baik. Saya masih suka marah waktu itu ya, belum kenal Tuhan gitu ya, tidak sabaran gitu ya saudara ya. Jadi masih ya lebih suka diam dan tidak peduli pada orang lain begitu. Tapi setelah mengenal Kristus, setelah Kristus ada di dalam diri saya, maka saya tidak bisa sama lagi. Why? Kenapa? Ada sesuatu di dalam diri kita yang mengubah kita menjadi sesuatu ciptaan baru. Saudara, pertanyaan saya itu nanti bawa pulang ya, renungkan saudara. Perubahan apa yang saudara sudah alami dalam hidup saudara pada saat Kristus masuk dalam hidup saudara? Saudara nanti yang kaget ya, kok tidak banyak ya? Padahal saya sudah ikut sekian tahun. Lalu kenapa? Benarkah Kristus itu menguasaiku? Benarkah Kristus itu tinggal di dalam aku? Kalau ada Kristus, kita tidak akan sama saudara. Saya nggak bisa, pada zaman dulu nggak berani loh saudara, suruh berdiri begini di depan orang banyak, berdoa di hadapan orang banyak, nggak berani saudara. Ya, memberikan ceramah, memberikan seminar, aduh, nggak berani. Di depan orang malu saudara. Tapi ketika Kristus ada bersama saya saudara, menjadi ciptaan baru, orang-orang kaget luar biasa saudara ya. Nah, itu sudah lama saudara. Saat ini saya sudah berapa ya, 40 tahun lebih lah saudara ya, ikut pada Tuhan. Dan seseorang pernah bertanya pada saya, Bu, berapa lama tuh ikut Tuhan? Ya, tahun 78. Tahun 78 sekarang berapa ya? 40 tahunan lebih ya. Oke ya, lebih ya. Nah, kok masih bisa menggebu gitu tuh Bu? Gitu ya. Why? Kenapa? Ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak bisa membuat kita diam.
merasakan kasih Allah dalam hidup kita itu menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu yang baik. Saudara pikirkan apa yang Tuhan mau saudara lakukan dalam diri saudara. Ya, kalaupun ada yang menganggap dirinya rusak, maka Tuhan ingin kita menjadi baik. Ya, saya bacakan dalam Yeremia 18 ayat 4. Ya, sayang sekali tidak bisa ditayangkannya. Saya baca Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya, yang di sini adalah tukang periuk atau penjunan, bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, di sini saya suka ya, dalam satu ayat ini ada kata rusak, ya, bejananya rusak, dikerjakan kembali, dikerjakan ulang menjadi apa, saudara? Bejana lain, ya, menurut apa yang baik pada pemandangannya, menurut apa yang baik. Jadi saudara harus mengakui dulu, saudara rusak atau tidak. Saudara itu masih manusia lama atau tidak, ya? Kalau saudara sadar bahwa saudara rusak, kurang baik, belum baik, maka berubahlah menjadi baik, ya. Di sini katakan penjunan itu membuat bejana lain yang baik. Misal, saudara, kalau kita melihat, oh ada kain perca, kalau orang sudah lihat, buat apa, buang aja, nggak perlu. Ya, nggak usah dipakai lagi. Tapi bagi seorang artis atau seniman, barang seperti itu tidak dibuang begitu saja. Saya melihat ya, ada suster biarawati dari Kebondalam itu ya, bagus sekali. Dia minta kain perca dan kain perca itu dibuat gitu ya. Jadi kain perca itu pertamanya dibuat cuman apa? Disambung-sambung aja gitu ya. Lalu akhirnya dibuat menjadi keset. Ya. Nah, keset kan harganya murah bukan? Ya. Tapi kemudian idenya keluar lagi. Bagaimana kalau dibuat spray? Harganya lebih mahal, gitu ya. Oh, bagaimana kalau dibuat menjadi taplak meja, menjadi lebih indah, diberi sulaman, ya. Jadi saudara, sesuatu yang rusak itu tidak perlu dibuang. Kadang-kadang dengan tangan yang ahli, dengan seni yang Tuhan berikan pada kita, talenta yang Allah berikan pada kita, dia yang rusak akan menjadi baik, menjadi sesuatu yang lain. Kalau keset dibandingkan dengan spray, dibandingkan dengan taplak meja, tentu berbeda. Nah, sekarang kembali ke diri saudara. Apa yang rusak di dalam diri saudara, kita pelajari bersama-sama, ya. Nah, untuk itu kita lihat, saudara, next step yaitu apa? Step berikutnya, saudara, setelah saudara sadar bahwa kita harus berubah menjadi baik, yang pertama untuk menjadi baik harus tahu dulu kesalahan kita yang lama. Yang kedua, saudara, adalah cari akar permasalahannya. Sebenarnya yang salah enggak beres di diri saya itu apa sih? Kenapa ya kok saya terus kekurangan uang? Wah, kenapa? Oh, ternyata asal ada uang, barang yang saya suka pasti saya beli. Dulu saya modelnya gitu loh, saudara. Saya pernah loh beli, ini memang dulu ya saudara ya. Kalau beli, saya suka model sepatu ya, belinya tidak cukup satu, saudara, 2 pasang. Ya, kemarin saya lihat sandal kok murah ya, aslinya itu 186.000. Saya waktu beli dapat 50% off ya, separuh harga, kan murah. Oh, ternyata di online ada harganya cuma 22.000. Sudah tahu, saya beli sekali 3 loh. 3 dan 3 warna. Kan nggak perlu itu, saudara. Berarti apa? Hedon ya, saudara ya. Artinya apa? Saya kejar apa yang saya suka gitu, saudara. Coba dulu gitu ya. Aduh, kebangetan banget. Saya tahu keterlaluan itu saya. Sehingga sulit bisa menabung begitu. Nah, saudara, itu temui dulu akar permasalahannya. Apakah ada sesuatu yang nggak beres di dalam diri saya? Ya, apakah ada dosa yang kita sembunyikan? Orang lain itu nggak tahu, orang tua saudara nggak tahu, ya, pendeta saudara nggak tahu. Tetapi saudara, dosa itu
bisa menghancurkan kehidupan seseorang menjadi masalah. Saya pernah, saudara, pada suatu hari saya mengajar agama ya di kampus bersama dengan dosen agama yang lain, dosen agama, saudara, ya. Pada suatu hari dia datang, kami duduk bersama makan siang dan dia bilang begini, Bu, aduh, saya kok terus ada masalah tuh ya, kenapa sih, gitu ya. Nah, saudara, saya bilang, ambil bawa kamu Pak, buka Alkitabnya Pak, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, gitu ya. Nah, saya baca ya saudara, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kenapa ada masalah? Ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar kamu ialah segala dosamu. Oh saudara, ya pucat seketika. Loh Bu, ada ya Bu ayatnya seperti itu? Lah ada kan? Saya bilang itu. Oh gitu ya Bu ya. Oh gitu ya Bu ya. Dia pucat saudara dan dia berkeringat. Kenapa dia bermasalah? Mengganggu rumah tangga orang. Ya jelas masalah saudara. Rumah tangga bukan rumah tangganya dia, tapi dia buat main-main saudara. Ya, masalah demi masalah tidak habis-habisnya. Saya tidak pernah menyebut nama, jadi saudara nggak tahu siapa ya saudara. Tetapi masalah itu datang saudara karena something wrong. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Ada dosa yang harus saudara dibereskan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya harus tepatnya, apakah kita sungguh-sungguh serius dengan Tuhan? Benar-benar pengikutan kita pada Allah. Betul-betul saudara, dan bukan asal ikut. Murnikah hati kita? Tuluskah hati kita di hadapan Allah dan manusia? Ya, ayatnya bagus saudara. Saya menemukan itu di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. Saya biasanya mencatat saudara. Saudara melihat ya, ketika saya mendengarkan hamba Tuhan biasanya saya mencatat ya. Dan itu akan sangat bermanfaat. Nanti saudara bisa pelajari lagi di rumah, saudara bisa renungkan lagi di rumah dan ingat kembali ya. Nah saudara, di sini katakan tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi satu ayat itu ada kasih, ada hati yang suci, ada nurani yang murni, ada iman yang tulus. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Ya, saudara ya. Nah, saudara, kalau saudara memiliki semuanya ini, saya rasa masalah itu tidak akan banyak terjadi dalam hidup saudara. Tidak asal ikut, tapi saudara serius benar-benar di hadapan Allah, memiliki hati yang murni, yang tulus di hadapan Tuhan. Saya rasa Allah akan bekerja dengan indah di dalam hidup saudara. Masalah akan menjauh, ya. Nah, saudara, setelah kita mencari akar permasalahan itu dan ketemu, ya, ternyata saya dijauhi orang karena ya saya ngomongnya banyak kasar. Itu akuin dulu, saudara, ya. Nah, ini kita lihat ya, saudara ya. Yang berikutnya, next slide. Ketiga, setelah saudara mengetahui bahwa saudara bersalah dan ada masalah, menemukan akarnya, cari saudara. Saya tahu saudara. Akar permasalahan saya ini ya dari itu tadi, hedonisme ya, suka borong ini itu yang ya tidak mestinya perlu lah, pergi ya, oh lihat sale gitu saudara ya. Nah itu dulu saya begitu ya saudara, tetapi sekarang sudah jauh berkurang ya. Semoga saudara nanti juga introspeksi diri ya, melihat apa yang nggak beres supaya masalah saudara berkurang, supaya saudara tidak banyak hutang ya, tidak perlu berhutang pada orang lain, mencukupkan apa yang saudara punya ya. Nah saudara, yang pertama setelah itu beresin akar masalah, caranya bagaimana? Hal pertama adalah ngaku dulu saudara, ngaku salah dulu. Karena kalau saudara tidak mengaku salah,
ya tidak akan pernah bisa diperbaiki. Ya saudara, kalau saudara tidak merasa diri saudara rusak, ya tidak akan pernah bisa jadi baik. Sepeda motor sudah tahu itu rusak, tapi tidak diperbaiki, ya mangkrok di situ aja terus, tidak akan pernah menjadi jalan atau bisa kita pakai. Hal pertama, saudara mengakui kesalahan saudara di hadapan Allah. Ya Tuhan, aku salah Tuhan ternyata. Ya aku kasar pada orang ngomongnya, maka orang gak suka pada saya. Ya saya suka maki-maki orang. Saya suka ngomongnya gak bener gitu, ngerumpi, ngerasani. Nah itu saudara, itu temukan dulu kesalahan saudara. Kalau saudara gak bisa menemukan kesalahan saudara, ya gak akan bisa beres dong. Ya. Nah saya punya seorang teman waktu itu masih zaman SMA, dia bilang gini, ngapain sih? Saya rasa kok saya gak punya kesalahan tuh, saya kan gak berdosa kok. Waktu itu masih SMA ya. Loh saya pagi hari ya bangun, mandi, makan, berangkat sekolah, pulang, makan, nonton TV, tidur. Apa salah saya? Saya bilang, nah kalau kamu sekolah, itu pernah nggak ngomong kasar sama orang? Oh, ya pernah dong. Pernah nggak kamu nyakiti hati orang? Oh, ya pernah. Nah, saudara, dan dia tidak merasa dia itu dosa, dia tidak merasa itu salah. Nah kalau tidak merasa salah selalu benar, ya wes tidak ada yang perlu diperbaiki. Jadi saudara, hal pertama mengaku dulu. Oh kesalahanku ini, kekuranganku ini supaya bisa diperbaiki. Terus apa? Step berikutnya adalah bertobat. Ya saudara, bertobat. Kisah Rasul 3 ayat yang 19 ya. Di sini katakan karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi supaya dosa tidak mengikuti kita, supaya tidak ada masalah saudara, kita perlu bertobat. Setelah mengaku kesalahan dengan cara bertobat, minta ampun terhadap Allah, saudara nanti akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa saudara dalam Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mengakui dan tidak pernah bertobat, ya state saudara, ya kondisi saudara kan terus begitu aja, mungkin memburuk saudara. Tapi saudara perlu bertobat dan berani. Saudara, berikutnya ya, berani berubah. Ini saya kelewatan satu kata, yaitu mau ya, berani dan mau berubah. Berani berubah, tapi kalau tidak mau berubah ya nggak bisa saudara. Karena berubah itu tidak gampang. Karena lingkungan kita belum tentu bisa menerima. Kalau dulunya orang-orang misalnya orang yang sudah terlanjur miras, sudah terlanjur narkoba, saudara, mereka mau berubah, teman-temannya tidak akan mengizinkan, bahkan akan mengintimidasi, bahkan akan menekan dia, mengolok-olok dia, mencibir dia, mengatakan bodoh dan sebagainya. Dan itu memerlukan keberanian, saudara, untuk berubah dan kemauan yang besar, saudara, untuk berubah. Ya, dan saudara ketika kita berubah itu kita dibersihkan oleh Allah. Ya, dibersihkan oleh Allah. Ya, Yohanes 15 ayat 2 di sini katakan setiap ranting padaku, yaitu pada Allah, yang tidak berbuah dipotongnya. Hati-hati saudara, kalau saudara tidak berbuah, saudara tidak jadi baik, suatu saat bisa dipotong. Ya. Nah, dan setiap ranting, setiap ranting atau dahan yang berbuah dibersihkannya supaya apa saudara? Ia lebih banyak berubah, ya, berbuah supaya lebih banyak berbuah. Jadi unik ya saudara, ketika Allah melihat ya saudara kita mau berbuah saudara ya, mungkin akan dibersihkan saudara. Mungkin akan ada musuh-musuh yang tidak suka lagi pada kita, orang-orang yang menjauh dari kita dan sebagainya. Ya saudara ya. Jadi saudara, kita perlu dibersihkan oleh Allah dengan cara tadi pembaharuan ya. Ulang Korintus 5 ayat berapa masih ingat? 17 ya, yaitu pembaharuan, berubah dari yang lama menjadi baru dan memerlukan refleksi diri ya. Saudara, saya sudah dikasih tanda ya, tinggal berapa menit. Yuk kita masuk pada yang terakhir ya. Saudara, hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah
merenungkan apa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, hidupmu harus kudus. Ya, 1 Petrus 1 ayat 16. Di sini katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, nah saudara, kuduslah kamu sebab Allah kudus. Kalau saudara ingin mendekat pada Allah, saudara perlu kudus, karena Allah itu kudus. Jangan berpikir Allah bohong sedikit gak apa-apa lah, dosa dikit gak apa-apa lah, nanti Tuhan kan baik, saya diampuni. Hati-hati ya saudara ya, jangan berbantah dengan Tuhan terus menerus. Ya saudara, kita perlu hidup kudus karena Allah. Saudara pikir dosa dikit gak apa? Dosa putih aja ada loh. Dosa putih, dosa merah, dosa hitam, dosa jambut gitu kan. Dosa tetap hitam di mata Allah. Jadi jangan main-main saudara. Jangan main-main dengan dosa. Nah, untuk itu saudara, kita perlu punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Allah atau intim. Ya saudara, caranya bagaimana? Dengan membangun mezbahmu, dengan membangun tubuhmu, dengan membangun dirimu. Di bidang apa? Di segala aspek hidupmu. Apa sih? Pikiran, hati, perasaan, sikap, kelakuan, perkataan. Kalau mau saya panjangkan banyak saudara, tapi mungkin 6 itu cukup mencakup ya. Mencakup, bisa dimasukkan di situ lah ya. Bahkan ada yang masalah hati-hati ya, bangun mezbah kita dengan benar baik melalui apa? Perkataan gitu ya. Saya bisa memberikan khotbah setengah jam saudara untuk kata perkataan itu aja. Apa aspek semuanya di dalam perkataan itu? Pikiran itu apa saja? Itu tiap-tiap poin saudara ya, bisa dibedah lagi. Satu poin bisa dibedah satu khotbah lagi, satu khotbah. Jadi saudara sebenarnya kalau saudara mau khotbah itu bisa saudara ya. Saudara sebenarnya bisa. Gimana saudara? Minta hikmat Allah. Ya, kalau saudara tidak tahu bagaimana cara benar, minta hikmat Tuhan. Tuhan baik saudara. Tuhan baik. Saya sama dengan saudara, nggak lebih pintar, enggak. Tetapi apa saudara? Minta pada Allah hikmat Dia. Punya hubungan yang akrab melalui apa? Doa, saat teduh, Bible reading, yang jelas firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa membasuh kita menjadi bersih. Karena firman itu seperti air yang hidup. Apapun saudara kalah dengan air. Besi itu bisa kalah dengan air. Batu itu bisa kalah saudara dengan air. Batu itu keras saudara ya. Ketika ditetesi air tiap hari, tiap saat saudara, dia akan bisa berlubang. Nah, saudara, ketika kita melalui firman Allah, air yang hidup itu satu. Saudara jangan mengatakan, Pak aku ya ini mesti firman. Nah, kalau nggak firman mau apa saudara? Firman itu adalah Allah sendiri yang mampu mengubah kita. Ya, saudara, kalau saudara ingin tidak bermasalah, lakukan hal ini saudara. Renungkan, ulang ya saudara ya. Hidup kudus saudara. Masalah akan berkurang pasti. Ya, hubungan akrab intim dengan Tuhan. Doa, firman, baca. Ya saudara ya, renungkan ya. Dalam membangun tubuh kita. Saya tahu tidak mudah saudara. Ini adalah suatu proses. Proses yang panjang. Dan selama kita hidup saudara, tidak akan pernah berhenti. Terus saudara naik. Kadang kita jatuh saudara, tetapi ketika kita jatuh sedikit saja saudara, naik lagi ya. Jatuh sedikit, naik lagi. Jatuh sedikit, naik lagi. Jangan naiknya dikit, jatuhnya banyak. Naiknya dikit, jatuhnya banyak. Nah, sampai mau kemana kita ini ya saudara? Kita perlu mengembangkan diri. Dan itu akan saya berikan pada next time ya saudara, yang kedua ya. Jadi masalah itu bisa membangun kita menjadi positif, dan itu adalah yang saya alami, yang saya lakukan selama ini bersama dengan Tuhan ya. Karena saudara, melalui masalah lah kita itu menjadi dewasa ya. Dan jangan lupa, bersama dengan Tuhan semua bisa diatasi. Bersama dengan Tuhan
Saudara, saya akan berikan banyak mujizat nanti pada seri yang kedua nantinya ya. Judulnya tetap masih masalah ya. Tetapi masalah ini adalah yang akan mengubah kita justru menjadi orang yang lebih baik dan lebih berhasil ya. Jadi biarlah saat lain nanti saudara ketika saya melakukan ini, saudara boleh mengalami pertemuan. Yang pertama itu diri kita sendiri dulu, yaitu refleksi diri. Ya saudara, apa yang nggak beres kita beresin. Setelah itu baru naik ke atas ya, bersama dengan Tuhan ya. Dan Allah itu sanggup ya saudara mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita masing-masing ya. Di dalam segala perkara Tuhan punya rencana di dalam hidup kita ya. Rencana yang besar, yang indah, yang luar biasa. Tuhan mau itu terjadi di dalam hidup kita ya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. dadamu, angkat tanganmu. Yuk kita bersama-sama berdoa. Minta Tuhan bukakan jalan. Minta Tuhan memberikan apa yang bagi kita ini buntu, tetapi Tuhan itu sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Surgawi, kami sudah dengar firman-Mu. Kalaupun Tuhan ada di antara kami yang sekarang menaruh tangannya di dadanya Tuhan, dan satu tangan angkat tangan kepada Engkau, tanda Tuhan bahwa kami menyerah. Dari surga kami minta, bukakan tingkap-tingkap langit. Amin. Turunkan tangan-Mu, sambut tangan anak-anak-Mu yang tangannya ditaruh di dadanya. Amin. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami dengan iman melihat bahwa tangan Tuhan sudah diulur dan memberi jawab kepada setiap anak-anak-Mu yang saat ini angkat tangan Tuhan.
Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami pegang firman-Mu, dan sekarang Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus memenuhi hati kami. Amin. Roh Kudus penuhi kami. Yes. Dan Kau yang membawa anak-anak-Mu itu mendekat kepada Tuhan, dekat kepada tahta kasih karunia-Mu, meminta anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati semua jemaat-Mu Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Terpujilah Engkau Tuhan, kemurahan-Mu dan rahmat-Mu itu sangat besar. Mari kita tandangkan tangan kita terima berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita semua. Mari kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan. Ya, kita ada pengumuman untuk tiap Kamis. Kita ada menara doa. Teman-teman yang pengen belajar nyembah, pengen bangun hubungan sama Tuhan, ayo saya ajak. Cuman 1 jam kita bangun hubungan sama Tuhan. Kita belajar nyembah Tuhan. Kamis jam 11 sampai jam 12. Yang beban pengen isa doa, ada pergumulan, atau bahkan mau titip pun boleh. Nanti kita bawa di menara doa. Ya, lanjut ya. Untuk hari Minggu, tiap minggu di sini juga ada ibadah yang diadakan GBT Tirtoyoso. 2 kali kebaktian pukul 9 dan pukul 5 sore. Silahkan yang mau ikut ibadah, kami ajak untuk hadir di tempat ini. Cukup, Lek. Terima kasih, Tuhan berkati.